Mesya Putri dari program studi pendidikan agama Islam kelas 4D NIM 123011083. Sebelumnya saya minta maaf Bunda untuk video yang mungkin kurang kondusif karena saya lagi di perjalanan. Baiklah, soal nomor 1 adalah jelaskan oleh saudara urgensi mempelajari manajemen kelas bagi mahasiswa Prodipai. Jadi jawabannya adalah mempelajari manajemen kelas adalah aspek krusial bagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam karena peran mereka yang sangat sentral sebagai calon pendidik yang lebih sekedar menjaga ketertiban. Manajemen kelas yang efektif adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan produktif yang sangat esensial dalam menyampaikan nilai-nilai dan materi PAI. Bagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, menguasai manajemen kelas adalah hal yang sangat esensial. Ini karena mereka disiapkan untuk menjadi guru dan kemampuan mengatur kelas secara efektif jauh melampau sekedar menjaga ketertiban. Sebaliknya, manajemen kelas yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, interaktif dan kondusif yang pada akhirnya mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan manajemen kelas bukan hanya kewajiban teknis, melainkan fondasi utama untuk melahirkan pendidik yang cakap, berakhlak mulia, dan mampu mencetak generasi yang berkualitas. Jadi ketika mahasiswa mempelajari dan memahami tentang manajemen kelas, jadi ketika dia menjadi guru, suatu saat menjadi guru, di mana pembelajarannya lebih teratur karena dia manajemenkan semuanya dari waktu, kelas, pembelajaran, jadi lebih terstruktur. Karena itu, jadi mempelajari manajemen kelas sangatlah penting untuk mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Karena pembelajarannya yang lebih terstruktur dan terarah untuk menciptakan pembelajaran ataupun ruang lingkup yang lebih nyaman. Jadi seandainya misalnya guru mempunyai manajemen waktu, jadi pembelajaran itu kan lebih efektif ya. Jadi mungkin siswa pun lebih nyaman dengan jadwal yang udah ditentukan oleh guru tersebut. Dan untuk soal yang kedua adalah jelaskan oleh saudara hubungan antara fungsi, proses, dan sistem dalam manajemen jika dikaitkan dengan sistem pendidikan. Jadi yang pertama adalah fungsi manajemen dalam pendidikan. Fungsi manajemen mencakup yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Jadi yang pertama adalah perencanaan yang dimana menentukan tujuan pendidikan dan cara mencapainya. Misalnya merancang kurikulum, jadwal pelajaran, itu masuk perencanaan. Terus yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur sumber daya, guru, fasilitas, dana agar tujuan bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan, actuating, yaitu melaksanakan rencana dengan menggerakkan semua pihak agar bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan yang keempat adalah pengawasan, controlling, yaitu memantau dan menilai apakah kegiatan pendidikan sudah sesuai rencana, serta memperbaiki jika ada kekurangan. Contohnya adalah kepala sekolah membuat rencana program literasi, membagi tugas ke guru, memastikan program dijalankan, lalu mengevaluasi hasilnya. Itu termasuk dari fungsi manajemen dalam pendidikan. Yang kedua adalah proses manajemen dalam pendidikan. Proses manajemen adalah rangkaian kegiatan yang berurutan dan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Setiap langkah saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah membuat program pembelajaran digital
sekolah harus merencanakan alatnya, mengatur guru dan siswa melaksanakan pembelajaran lalu mengevaluasi hasilnya. Dan yang ketiga, dan yang tadi itu termasuk dari proses manajemen dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah sistem manajemen dalam pendidikan. Sistem manajemen adalah kesatuan yang terorganisir dari elemen-elemen manajemen, fungsi, proses, sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan informasi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem ini mencakup input, siswa, guru, dana, prosesnya pengajaran pembinaan, output, lulusan nilai, dan feedback evaluasi hasil. Contohnya adalah sebuah sekolah sebagai sistem pendidikan terdiri dari guru, siswa, kurikulum, dan metode belajar. Semua bekerja sama agar siswa berhasil belajar. Kesimpulan dari hubungan ketiganya yaitu fungsi manajemen adalah tugas utama yang harus dilakukan. Proses manajemen adalah langkah-langkah kerja dari fungsi tersebut. Dan yang ketiga, sistem manajemen adalah keseluruhan mekanisme yang menghubungkan fungsi dan proses dalam satu kesatuan yang terarah dan terorganisir. Untuk soal yang ketiga, jelaskan oleh saudara adalah dengan memberikan contoh penggunaan salah satu pendekatan manajemen kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, tertib, dan menyenangkan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan preventif, yaitu pendekatan preventif ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah disiplin di kelas dengan menciptakan suasana belajar yang positif sejak awal. Contohnya adalah seorang guru PAI saat memulai semester baru membuat kesepakatan kelas bersama siswa seperti aturan berpakaian, berbicara saat diskusi, serta penggunaan handphone saat pembelajaran. Guru juga memberikan penghargaan kecil seperti pujian atau stiker binatang untuk seperti apresiasi untuk siswa kepada siswa yang disiplin dan aktif bertanya. Dengan begitu, siswa merasa dihargai dan tahu batas-batasan yang jelas sehingga masalah seperti gaduh, malas belajar atau tidak memperhatikan bisa dicegah sebelum terjadi. Jadi maksud dari ini adalah ketika guru sejak awal semester sudah membicarakan atau berdiskusi dengan siswa tentang peraturan-peraturan yang akan ditetapkan di kelas selama satu semester itu, jadi siswa pun mungkin bisa lebih mengerti atau menghargai peraturan-peraturan kelas karena dari awal sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Dan itu adalah salah satu contoh pendekatan manajemen. Dan siswa pun ketika guru berdiskusi tentang peraturan-peraturan dari sejak awal, siswa merasa dihargai karena dia ikut ambil alih dalam menciptakan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran satu semester tersebut. Jadi fungsinya dari manajemen pendekatan ini adalah mencegah dari masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kelas seperti mungkin berbicara saat berdiskusi atau tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan dan pakaian yang tidak rapi ataupun dan waktu yang kurang disiplin. Jadi fungsi atau tujuan dari manajemen pendekatan ini adalah untuk mencegah dari hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi Bunda, saya minta maaf untuk video yang mungkin kurang kondusif ini dikarenakan saya benar-benar lagi di perjalanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.